Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus menyebutkan ada 4 binatang di situ. Dan kalimat pertamanya Yesus ini enggak banget. Ya, lihat aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Gak mungkin. Dombanya mati pasti. Karena saudara mesti tahu, domba adalah ciptaan Tuhan yang paling lemah. Semut masih lebih kuat loh dari domba. Semut itu kalau teamwork, kue bisa diangkat, remahnya maksudnya. Tapi semut itu lebih kuat dibanding domba. Domba kalau lagi jalan dan dia nyasar, dia nggak tahu dia nyasar. Bayangin nggak? Dia noleh ke belakang, putih semua. Dia nggak bisa lihat ke belakang, makanya dia nunggu tongkat gembalanya. Ayo masuk lagi, back on track. Peternakan domba, domba ini kalau lagi minum, air di depannya mesti super tenang. Kalau kita iseng, lempar batu kerikil gitu, plek gitu. Airnya bergerak, domba akan kaget setengah mati. Dan waktu dia kaget, dia kecemplung di air tempat dia minum. Pernah masukin karpet di air? Waktu kita angkat tuh karpet, beratnya naik berkali-kali lipat. Domba badannya wool. Waktu dia kecemplung di air tempat dia minum, berat badannya naik berkali-kali lipat. Dan yang kasihan, domba gak bisa berenang. Dia mati tenggelam karena kaget waktu lagi minum. Makanya ya di peternakan domba, kalau lagi hujan geledek itu gembalanya keluar semua. Ya, keluar semua untuk jagain mereka. Kalau kecemplung mereka langsung angkat. Lemah banget domba. Disuruh kumpul bareng serigala. Tapi Yesus gak stop sampai di situ. Yesus menambahkan, domba ini mesti cerdik seperti ular. Nah, ular itu sama kayak anjing, jenisnya banyak, tapi cara jalannya ular beda-beda semua. Ular padang pasir, namanya rattlesnake, karena medannya pasir, dia cara jalannya kepala sebelah kanan, ekornya sebelah kiri, jalannya begini. Ular naik pohon, karena medannya pohon, dililit dulu pohonnya sampai dia tiba di atas. Ular sawah, karena medannya tanah, licin sekali, dia jalannya pelan-pelan. Ular sawah. Cerdiknya ular adalah dia selalu menyesuaikan diri di medan mana dia berada. Kita orang Kristen udah lemah tapi kagak cerdik. Maunya jadi domba terus. Gak pernah cerdik kayak ular, menyesuaikan diri di mana kita berada. Saya punya true story buat saudara-saudara. Saya kira-kira 17-18 tahun lalu, saya pernah didatengin sama seorang pendeta dari Manado. Gak pernah ke Jakarta. Dia datang ke rumah saya. Dan waktu dia mau datang, dia bilang dia ke Jakarta disuruh sama Tuhan. Saya mulai ngobrol. Bapak disuruh kemana? Sebenarnya Tuhan kasih suara spesifik. Saya disuruh ke Jakarta, disuruh ke daerah yang namanya Blok M. Blok M 18 tahun lalu isinya preman semua. Ya, tempat gak aman. Saya mulai, wow, nih Tuhan ada spesifik nih pasti buat Blok M. Lewat orang ini. Nah, singkat cerita, besoknya waktu dia udah mandi segala macam, dia mau siap-siap ke Blok M, dia keluar kamar. Dia keluar kamar pakai kemeja, lengan panjang, pakai dasi, dimasukin pakai celana bahan. Saya tanya, Pak, Bapak mau kemana dulu? Oh enggak, langsung ke Blok M katanya. Saya bilang, Pak, kalau ke Blok M, dandannya jangan begitu. Karena kalau Bapak dandan kayak begitu, Bapak bisa dicopet, dijamret, dan lain sebagainya. Dia bilang gini sama saya, gak apa-apa, saya kan pendeta. Sedap. Saya jelasin lagi, Pak, Blok M tuh daerah gak aman. Dia tetap kekeh, dia bilang, saya hamba Tuhan, dandannya mesti begini. Akhirnya saya dalam hati, okay, you go with peace to Blok M. Singkat cerita, sore hari ada 2 polisi ngebel di rumah saya. Saya keluar, ini rumah Pak Jesse Lantang, betul. Bapak kenal sama Bapak ini? Oh kenal, ada di mana dia? Ada di mobil kami, Pak. Saya ngeliat dia babak belur. Dasinya udah gak ada, kemejanya robek, babak belur mukanya. Saya tanya, ada apa? Dia cerita, saya baru ngomong shalom. Sama siapa ngomong shalomnya? Itu ada anak di situ, rambutnya berdiri begini. Terus saya ngomong shalom, saya langsung dipukulin sama dia dan dia panggil teman-temannya, saya diinjek-injek. Untung ada 2 polisi ini. Ini 2 polisi malaikat dikirim sama Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, ini pendeta dari Manado ini.
Dia taat sama suara Tuhan, ya, tapi masalah dia kurang cerdik. Tidak menyesuaikan diri di medan mana dia berada. Makanya saya udah sering katakan, kalau anak saudara, keluarga saudara belum mau diajak ke gereja, gak usah ajak ke gereja, ajak makan di Jack and John. Ajak makan dong. Gak usah ajak ke gereja. Nanti kalau dia mau ikut makan nih, nanti nih, gak usah diinterogasi. Tadi kenapa gak ikut doa malam? Gak usah gitu-gitu. Ngomong yang lain. Kalau dia senang olahraga, keren ya Argentina kemarin. Ya, Boston Celtics keren banget kemarin mainnya. Ngomong gitu dong, mendarat. Kalau ngomong sama keluarga mendarat. Jangan ada sayapnya terus. Berasa kita lebih rohani, dia enggak. Jangan kayak gitu. Menyesuaikan diri di medan mana kita berada. Kalau dia seneng musik, ngomongin musik. Hebat ya Mike Portnoy, balik lagi ke Dream Theater. Itu Bon Jovi yang baru bulan lalu keluar, udah denger belum? Kalau dia seneng film, ajakin nonton Inside Out. Saya percaya janji firman Tuhan akan digenapi. Satu orang selamat, seisi rumah saudara. Tuhan akan selamatkan. Yesus menambahkan lagi, walaupun cerdik seperti ular, mesti tulus seperti merpati. Kenapa ketulusan dilambangkan dengan merpati? Karena merpati adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang tidak ada empedunya. Ya, empedu itu untuk ngatur traffic makanan. Dan dia saluran pembuangan. Jadi empedu kalau badan manusia dibelek itu baunya gak karuan, dan kalau coba dirasain pahitnya luar biasa. Merpati tidak ada bagian yang pahit di dalam tubuhnya. Makanya Roh Kudus dilambangkan dengan merpati. Tulus. Walaupun cerdik seperti ular, pertahankan ketulusan. Saudara tahu nggak, ketulusan lagi tereliminasi di mana-mana. Karena orang serba kepentingan sekarang. Gak tulus lagi. Deketin orang karena ada kepentingan. Lama-lama pengaruh ke Tuhan kan. Kita deketin Tuhan cuman karena ada apanya. Walaupun kita domba, tapi cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati.